Inilah tragedi Binjai tahun 2002. Tragedi perang mengerikan pasukan TNI melawan satuan Brimob di tengah kota Binjai. Banyak kejadian menakutkan di tengah malam saat tragedi ini berlangsung. Dan saking mengerikannya, masyarakat kota Binjai harus melalui 9 jam yang sangat mencekam. Ledakan, letusan senpi, hujan timah panas, dan suara teriakan serta jeritan terdengar sepanjang malam. Sampai-sampai Jenderal Bintang 4 harus turun tangan dalam tragedi ini. Tragedi perang mengerikan TNI melawan Brimob di kota Binjai berawal dari sebuah kejadian pada malam Minggu, tanggal 28 September 2002. Saat itu, seorang tentara dari Batalion Infanteri Lintas Udara 100 Prajurit Setia atau dikenal dengan sebutan Yonif Linut 100 mendatangi kantor Polres Langkat di Jalan Hasanuddin, Kota Binjai, Sabtu 28 September 2002, sekitar pukul 8 malam. Tentara bernama Abdul Rahmat itu meminta polisi membebaskan seorang pria bernama Marwan yang ditangkap sore hari sebelumnya. Marwan ditangkap karena kasus penyerangan di sebuah perumahan. Saat ditangkap, Marwan juga ketahuan membawa obat-obatan terlarang. Namun, permintaan Abdul Rahmat agar Marwan dibebaskan tentu saja ditolak. Abdul Rahmat memberitahu bahwa dirinya seorang tentara dari Yonif Linut 100. Namun, hal itu tidak dipedulikan oleh sejumlah polisi yang ada di Polres Langkat. Bahkan salah satu polisi mengatakan bahwa mereka tak peduli dengan status Abdul Rahmat sebagai tentara. Polisi itu mengancam, jika Abdul Rahmat macam-macam, maka pasukan Brimob akan dipanggil. Abdul Rahmat pun pergi meninggalkan Polres Langkat dengan amarah besar karena merasa dipermalukan. Dia kemudian kembali ke markas Yonif Linut 100 di Desa Namu Ukur, sekitar 10 km dari kota Binjai. Di sana, Abdul Rahmat mendatangi sejumlah rekannya dan menghasut mereka. Dia mengatakan bahwa polisi telah menahan seorang anggota Yonif Linut 100 di Polres Langkat. Beberapa menit kemudian, 10 prajurit Yonif Linut 100 mendatangi Polres Langkat dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu suasana di Polres Langkat nampak sepi. Hampir semua polisi sudah pulang dan hanya tersisa beberapa yang sedang berjaga. Abdul Rahmat kemudian masuk bersama 4 tentara lainnya. Adu mulut pun terjadi hingga situasi menjadi sangat panas. Tiba-tiba Abdul Rahmat mengeluarkan pisau sangkur dan menyerang Kasat Reserse Polres Langkat hingga telinganya luka parah. Melihat kejadian itu, sejumlah polisi langsung melepaskan timah panas. Abdul Rahmat tersungkur, kemudian dia dihajar oleh beberapa polisi lainnya. Seorang tentara bernama Hilman berusaha menolong Abdul Rahmat, namun dia juga terkena timah panas polisi di bagian lutut kiri dan pahan kanan. Sementara 8 tentara lain memilih lari menyelamatkan diri. Kabar mengenai Abdul Rahmat dan Hilman yang terluka kena timah panas polisi berhembus dengan cepat. Para tentara di Yonif Linut 100 menjadi sangat marah. Mereka menganggap polisi telah menghina kehormatan Tentara Nasional Indonesia. Suasana di markas Yonif Linut 100 seketika memanas. Beberapa tentara berkumpul membicarakan peristiwa yang menimpa Abdul Rahmat dan Hilman. Tak sedikit dari para tentara itu yang mulai membahas rencana balas dendam. Komandan Batalion Linut 100, Mayor Infanteri Matsuni berusaha meredam amarah anak buahnya. Dia mengumpulkan semua tentara dalam apel malam dan memperingatkan agar tidak bertindak lebih jauh. Matsuni mengatakan, kasus Abdul Rahmat dan Hilman akan diselesaikan oleh petinggi TNI dan Polri. Namun beberapa tentara tetap berkumpul setelah apel. Mereka saling membakar amarah satu sama lain, berteriak dengan semangat bahwa balas dendam harus dilakukan. Tanpa komando, secara diam-diam mereka membajak gudang alat perang. Semua senpi laras panjang diambil. Bahkan yang mengerikannya, mereka juga membawa alat perang berat, seperti senapan mesin dan pelontar granat. Alarm kemudian dibunyikan, dan ratusan tentara berkumpul dengan peralatan lengkap. Mereka kemudian menaiki truk-truk yang terparkir di halaman markas. Komandan Batalion Linut 100, Mayor Infanteri Matsuni, yang terkejut mendengar alarm, berusaha menghalau para anak buahnya. Namun, ratusan tentara yang sudah terbakar amarah tak mau lagi mendengar atasannya. Mereka bahkan nekat menantang Mayor Matsuni. Beberapa truk berisi para tentara yang marah kemudian melaju dengan cepat menabrak portal markas. Sekitar pukul 10 malam, truk-truk itu telah berada di dalam perjalanan menuju Polres Binjai dan menjadi awal dari sebuah peristiwa mengerikan yang tak terlupakan di malam itu. Markas Yonif Linut 100 segera mengirim pesan bahaya kepada Polres Binjai. Dalam pesan itu disampaikan dengan sangat jelas, ratusan tentara sedang bergerak menuju Polres Binjai dengan dilengkapi alat perang lengkap.
Sejumlah perwira Yonif Linut 100 masih berupaya menghalau para prajurit mereka dengan mengejar menggunakan motor trail. Namun tetap saja, permintaan para perwira itu agar rencana serangan dihentikan, malah diabaikan para tentara. Sekitar pukul setengah 11 malam, truk-truk tentara telah sampai di depan halaman Polres Binjai. Mereka langsung melompat keluar, membentuk formasi siap perang. Para tentara itu bergerak taktis layaknya menghadapi peperangan besar. Beberapa kelompok bersiap di depan Polres Binjai, sementara beberapa lainnya menyebar membentuk dua formasi sayap. Ada juga kelompok kecil lainnya yang membentuk blokade di ruas jalan menuju Polres Binjai. Mereka benar-benar telah merencanakan serangan secara matang, melakukan pengepungan total sambil juga menahan akses bantuan dari luar. Para tentara itu paham, jika Polres Binjai diserang, maka pasukan Brimob akan diterjunkan untuk membantu. Anggota Polres Binjai yang telah mendapat kabar serangan malam itu hanya bisa berdiam siaga dengan senjata seadanya. Lampu-lampu dimatikan agar para tentara tidak bisa menyerang dengan leluasa. Namun tetap saja, para polisi itu kalah jumlah. Mereka tahu, malam itu akan menjadi malam yang sangat mengerikan. Jika bantuan dari Brimob tidak datang, maka hanya tinggal menunggu waktu sampai para tentara menguasai kantor Polres. Dan para polisi itu tidak tahu bagaimana nasib mereka jika hal itu terjadi. Sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba terlihat lampu suar merah menerangi langit. Itu adalah tanda perang dimulai. Hanya beberapa detik kemudian, ledakan dahsyat terdengar di atap Polres Binjai. Lalu disusul ratusan tembakan dari para tentara Yonif Linut 100. Saat itu Polres Binjai dihujani timah panas dari 5 arah sekaligus. Kaca-kaca jendela pecah, sementara pintu yang terbuat dari kayu hancur saking banyaknya timah panas yang menerjang. Para polisi yang ada di dalam sempat melepaskan timah panas balasan. Namun karena situasi yang semakin mengerikan, mereka memutuskan lari berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, beberapa mobil dari markas Brimob Kompi A Polda Sumut bergerak menuju Polres Binjai. Namun mereka tiba-tiba disergap puluhan tentara Yonif Linut 100 yang telah bersiaga di jalanan. Tanpa basa-basi, para tentara itu menghujani timah panas, hingga membuat mobil-mobil Brimob itu putar balik. Mereka tak mampu menghadapi tentara Yonif Linut 100 yang terus memuntahkan timah panas dengan senapan mesin otomatis. Sekitar pukul 12 malam, sebuah truk berisi 17 anggota Brimob dari Medan mencoba mendekati TKP. Di sepanjang perjalanan terdengar teriakan dari warga meminta truk itu berhenti. Warga mencoba memperingati bahwa di depan ada perang yang sangat mengerikan. Truk itu kemudian mengubah arah menuju markas Brimob Binjai. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba sebuah lampu sorot diarahkan ke markas. Tanpa disadari, para tentara Yonif Linut 100 telah mengepung area markas dan membentuk formasi siap perang. Hujan timah panas pun diarahkan ke semua penjuru markas Brimob, termasuk ke arah truk bantuan yang baru masuk. Malam itu, situasi di kota Binjai benar-benar sangat mencekam. Warga di sekitar TKP harus tiarap semalaman di rumah masing-masing. Jangankan tidur, mereka bahkan tak berani bergerak karena mendengar letusan timah panas dan ledakan tanpa henti. Bunyi sirene ambulans juga terdengar bolak-balik di jalanan. Warga tak tahu pasti bagaimana situasi di jalanan. Namun, sesekali mereka mendengar teriakan kesakitan dan jeritan meminta tolong. Perang mengerikan di kota Binjai terus berlangsung malam itu selama 9 jam. Dan keesokan paginya, terlihat pemandangan mengerikan. Kantor Polres Binjai telah hancur berantakan. Beberapa kendaraan terbakar. Ada sejumlah anggota Brimob terkapar di jalanan dalam kondisi mengenaskan. Dan yang lebih mengerikan, terjadi kekacauan di ruang tahanan Polres Binjai. Para tahanan menjebol sel. Mereka kabur karena ketakutan mendengar suara letusan timah panas semalaman penuh. Hari itu kota Binjai benar-benar kacau. Para tentara Yonif Linut 100 baru meninggalkan kota memasuki siang hari. Ketika beranjak pergi, sesekali mereka melepaskan timah panas ke udara. Di saat bersamaan, seorang jenderal bintang 4 di Jakarta marah besar dan langsung turun tangan, tak terima atas apa yang terjadi di kota Binjai. Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat itu, Jenderal Ryamizard Triacudu, murka mendengar ratusan anak buahnya melakukan serangan tanpa komando di kota Binjai. Jenderal Ryamizard menyebutnya sebagai perbuatan yang sangat mencoreng nama baik TNI. Tanpa menunggu lama, para tentara yang terlibat serangan diseret ke peradilan militer. Jenderal Ryamizard bahkan turun tangan langsung, memecat 20 prajurit secara tidak hormat. Dia juga mencopot jabatan 6 perwira Linut 100 yang dianggap gagal mengendalikan anak buah. Sementara 9 tentara dijatuhi hukuman pidana penjara.
Kemarahan Jenderal Riamizard juga terlihat dari keputusannya membekukan Yonif Linut 100 selama 1 tahun. Hasil penyelidikan kemudian diumumkan kepada masyarakat. Jenderal Riamizard menyampaikan, tragedi Binjai di tanggal 29 September 2002 terjadi akibat adanya prajurit yang melakukan aksi pembekingan kejahatan. Tak ingin tragedi yang sama terulang lagi, Jenderal Riamizard memperingatkan, pembekingan kejahatan akan diganjar dengan hukuman sangat berat. Ia juga menyebut, perbuatan para tentara Yonif Linut 100 adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah prajurit TNI. Tak peduli apapun alasannya, termasuk loyalitas kepada sesama prajurit. Sementara itu, 10 orang kehilangan nyawa akibat tragedi Binjai tahun 2002. Mereka adalah 4 anggota BRIMOB, 2 anggota Polres, 1 anggota TNI, dan 3 warga sipil. Namun sejatinya, seluruh warga Binjai menjadi korban atas tragedi ini. Karena aparat yang seharusnya melindungi, mengayomi, dan memastikan keamanan dan kenyamanan mereka, justru melakukan perbuatan yang meninggalkan trauma, membekas seumur hidup.